Harry Kane melanjutkan start impresif bersama klub anyarnya, Bayern Munchen. Kapten timnas Inggris kembali menyumbangkan gol pada laga pekan keempat Bundesliga tahun 2023-24. Kane membuka keran golnya secara kilat pada menit ke-7. Sang bomber berada pada posisi sempurna buat menanduk masuk bola kiriman Leroy Sane dari sepak pojok. Bagi mantan ikon Tottenham Hotspur, itu adalah lesakan ke-300 sepanjang karir profesional di level klub. Kane sudah mencetak 4 gol sejak gabung Bayern Munchen per musim panas tahun 2023. Torehan sebelumnya terbagi untuk Spurs 280 gol, Millwall 9, Leyton Orient 5, dan Leicester City 2. Rekor genap 300 gol tersebut dia capai setelah menjalani 505 pertandingan. Skor imbang 2-2 menjadi hasil akhir pertandingan yang terasa seperti kekalahan bagi Bayern Munchen. Hasil seri pekan ini mencoreng rekor sempurna Kane dan kawan-kawan yang sebelumnya meraup 3 kemenangan beruntun. Bayern harus rela menduduki posisi kedua di bawah Leverkusen, yang sama-sama mengemas 10 poin pada klasemen sementara Bundesliga. Anak asuh Xabi Alonso layak bertempat paling tinggi karena unggul selisih 1 gol saja atas sang juara bertahan. Manajer Manchester United, Erik ten Hag memberikan update seputar kondisi Sofyan Amrabat. Erik ten Hag memastikan bahwa Amrabat belum siap untuk bermain di skuad Manchester United. Ia menyebut sang gelandang mengalami cedera di jeda internasional kemarin, sehingga ia belum siap tampil di partai ini. Mengenai Amrabat, sangat disayangkan ia pulang dari negaranya dengan mengalami cedera. Jadi ia tidak bisa bermain di pertandingan ini lawan Brighton, ujar ten Hag. Ten Hag sendiri memastikan bahwa sang gelandang tidak mengalami cedera yang serius. Ia optimistis pemain timnas Maroko itu bisa bergabung dengan timnya dalam kurun waktu yang tidak lama. Dengan absennya Amrabat, Erik ten Hag kemungkinan akan menurunkan 2 gelandang andalannya di laga ini. Duet Christian Eriksen dan Casemiro diyakini akan tampil sejak awal di Old Trafford nanti malam. Sosok Mason Greenwood memang sempat mengejutkan banyak pihak setelah dirinya terlibat kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap kekasihnya. Sejak saat itu, Greenwood langsung dibekukan dari skuad Setan Merah dan tidak bermain sepak bola sejak Januari tahun 2022. Awalnya, MU menerima dengan baik kepulangan Greenwood dari masa hukumannya. Akan tetapi, para pendukung MU, terutama perempuan, menolak kedatangan Greenwood kembali. Para pendukung Setan Merah itu pun mendesak petinggi klub untuk menendang Greenwood dari skuad utama. Sebagai solusi alternatif, Setan Merah akhirnya melepas winger berusia 21 tahun tersebut ke klub Liga Spanyol, Getafe. Greenwood bergabung dengan Getafe sebagai pemain pinjaman selama semusim penuh. Siapa sangka, ternyata ada peran gelandang Real Madrid, Jude Bellingham, dalam kepindahan Greenwood. Hal itu disampaikan sendiri oleh pelatih Getafe, Jose Bordalas. Bordalas mengaku terkejut Greenwood mau bergabung dengan skuadnya. Greenwood berteman dengan Bellingham, dan dia menyarankannya untuk datang ke Liga Spanyol. Dia adalah pemain yang fantastis, Anda harus bersabar. Tenang, dia tidak bermain selama 1,5 tahun. Getafe dan Real Madrid sendiri memang sama-sama bermarkas di ibu kota Spanyol. Oleh karena itu, Greenwood bisa saja mendapat manfaat bersama teman senegara, yakni Bellingham, agar proses adaptasinya berjalan lebih cepat. Chelsea membuka diri dengan tawaran mega dari pihak Real Madrid yang kepincut Reece James. Chelsea membuat langkah mengejutkan terkait salah satu aset berharga mereka, Reece James. Manajemen The Blues membuka diri untuk mendengarkan tawaran yang datang buat kapten mereka itu di bursa transfer berikutnya. Pemain jebolan Akademi Cobham ini padahal baru saja diberi ban kapten oleh manajer baru Mauricio Pochettino. Namun, klub menyimpan kekhawatiran dengan masa depan James. Chelsea tampak tidak senang dengan kondisi James yang sangat rentan dengan cedera sekalipun dia adalah pemain berbakat. Klub tak ingin memiliki pemain yang bermasalah dengan kebugaran. Menurut media Spanyol, Sport, Real Madrid cukup berhasrat untuk memboyong James yang akan diproyeksikan menjadi pengganti Dani Carvajal yang mulai memasuki senja karir. Raksasa La Liga Spanyol itu yakin
jika mereka datang dengan proposal tawaran bernilai bombastis. Chelsea akan dengan senang hati membiarkan salah satu pemain berbakatnya itu angkat kaki. James hanya mencatatkan 16 penampilan di Liga Premier Inggris musim lalu, mencetak 1 gol. Dia lebih banyak menepi selama periode itu karena cedera. Barcelona akan kesulitan untuk mendaftarkan striker yang akan datang, Vitor Roque. Jika mereka gagal menjual setidaknya 1 pemain pada bulan Januari. Klub asal Katalan itu telah memotong batas gaji mereka menjadi 270 juta euro, sebuah penurunan yang luar biasa sebelumnya sebesar 649 juta euro. Karena penurunan tersebut, mereka harus menjual pemain atau mencari sumber pemasukan baru sebelum dapat membawa penyerang berusia 18 tahun itu ke dalam skuad. Barca akan mendatangkan pemain asal Brasil itu dari Atletico Paranaense dalam sebuah kesepakatan senilai 35 juta euro. Setelah mengalahkan ketertarikan dari Chelsea, Manchester United, dan Paris Saint-Germain. Pep Guardiola mengungkapkan bahwa Calvin Phillips ingin memperjuangkan tempatnya di Manchester City setelah menunjukkan penampilan yang solid bersama Inggris ketika mengalahkan Skotlandia. Ahli taktik asal Spanyol itu menegaskan bahwa sang gelandang memiliki masa depan di tim, terutama karena cederanya beberapa pemainnya. Kami berbicara dengannya dan klub tentang kemungkinan untuk dipinjamkan, karena dia tidak punya banyak menit bermain. Namun dia memutuskan tidak. Saya ingin bertahan, dia sangat disambut baik, ucap Guardiola dalam konferensi persnya. Phillips hampir tidak pernah bermain, sejak pindah ke Etihad dari Leeds pada tahun 2022 dengan biaya sebesar 42 juta pound Inggris. Dia hanya tampil 4 kali sebagai starter di semua kompetisi musim lalu, dan baru bermain 6 menit musim ini. Phillips mengalami nasib sial, karena cedera dalam pertandingan persahabatan melawan Barcelona di awal musim lalu, tetapi gagal membuat Guardiola terkesan setelah pulih. Dan sang manajer mengaku dia kelebihan berat badan, ketika pemain internasional Inggris tersebut kembali dari Piala Dunia. Namun, ex-bos Barca dan Bayern Munich itu terkesan dengan sikap Phillips selama musim panas dan memuji penampilannya melawan Skotlandia. Saya ingin mengatakan bahwa saya senang dengan permainan yang dia tunjukkan, karena dia adalah sosok yang luar biasa, dan saya senang bekerja dengan orang-orang sepertinya, seperti yang telah saya katakan berkali-kali, pungkasnya. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a bed.